Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib, sallallahu alaihi wasallam dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang baru kita laksanakan secara berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kembali kita sebagaimana biasanya setiap malam Senin kita melaksanakan atau mengikuti ceramah agama. Insyaallah pada kesempatan ini yang insyaallah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Insinyur Haji Andi Abdul Hatib Mafatullah SPD MPD. Beliau adalah berasal dari Kabupaten Bone. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat mulia ini, kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan hormat. Baik, ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kenapa salam saya ulang dua kali? Karena sesungguhnya salam itu ada tiga macam. Yang pertama ada salam yang wajib dijawab, seperti salam saya barusan, sunnah hukumnya bagi saya. Akan tetapi yang mendengarkan salam saya tadi tentunya wajib untuk menjawabnya. Akan tetapi wajibnya hanya fardu kifayah. Artinya ketika seorang sudah menjawab, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kenapa saya ulang? Supaya kita lebih bersemangat di tengah guyuran hujan yang sangat lebat. Tetapi tadi sebelum salat maghrib ada petir yang menyambar, dan semoga disertai dengan kilat. Karena kalau ada kilat lalu turun hujan, sudah dipastikan akan terjadi fiksasi nitrogen di angkasa yang akan menyumbang salah satu unsur makro yang dibutuhkan oleh tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua, ada juga salam yang haram dijawab. Kalau yang pertama tadi hukumnya wajib, salam yang kedua haram untuk dijawab. Yang mana salam yang haram dijawab? Tentunya salamnya seorang imam, pemimpin salat berjamaah, nareko melo ni pajema sempajang.
di denre imata waktu tamas sempajang mengharibi di akhir salat pasti mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Tetapi upan nama berselek imata diolok nama teto siki imamu di mondri maka da waalaikumsalam, tentu batal sempajata karena menambah bacaan sebelum salam. Itu salah satu contoh bid'ah yang konkret, menambah bacaan, merubah gerakan. Yang ketiga lain lagi, ada juga salam yang sama sekali kita tidak pernah menunggu ada orang yang menjawabnya. Kapan salam itu? Ternyata salam kita nareko joka ki masyarakat kuburu. Nasabah ko masyarakat kuburu ki disyariatkan mengucapkan salam. Contoh, assalamualaikum yallal kubur, maka namusa dikumete tomate. Waalaikumsalam. Kira-kira jadi muki masyarakat kubur. Ya ko ya lari kak, karena di sana pasti ada sesuatu. Alhamdulillah ada slogan yang berkata tegak sama tinggi, duduk sama rendah, berlari sama capek. Tetapi kondisi kita saat ini, kita tidak duduk sama rendah. Saya duduk, bapak duduk, tetapi posisi saya sedikit lebih tinggi. Itu dari segi syariatnya. Namun hakikatnya di mata Allah, insya Allah akan sama-sama untuk beribadah. Dan semoga ibadah yang kita kerjakan ini bisa kita jadikan sebagai bekal pundi-pundi amalia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ia naro ada sipato pada ripoda idi umat selengi. Tulis syukur dari Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya. Kata Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, maka belum dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu ucapan terima kasih saya yang terhingga kepada panitia yang sudah menghubungi dan mengundang saya untuk kembali hadir di Masjid Riyadus Shalihin Batu-Batu, Maroriawa, Kabupaten Sopeng. Kalau tidak salah ingat, 10 tahun yang lalu saya diundang di Batu-Batu ini untuk menyampaikan khutbah Idul Adha di lapangan belakang sana. Alhamdulillah 10 tahun baru dapat undangan kembali. Ia nero pasabarena sama nasad di mapaso di mengudani sikui lampe itana. Alhamdulillah kita dipertemukan di Batu-Batu kembali. Nah alhamdulillah engka karomai mesuriwi tanah salama ke kota neribone tutunge korome tanah malampe, apalagi di daerah Abbanuang Tetewatu sementara pengecoran diterpaksa kami melingkar lewat Telek masuk ke Kampung Bembe, Salondo dan sampai ke tempat ini. Jadi alhamdulillah koi atau bone idi to Sopeng dalam sebuah lontara lagaligo dikatakan bone, Sopeng dan Wajo rekorira pangyaleta si kajumanu manguruan depareki di tanah Bangkala akara makena tanah ogi iyan na puije calak leworeng cepaga maling tememalingi puanna risola asawani mamina sari decengi seke bulupanni tipu bajombe te kotara lutu malum pajang risalom panua lembam makajari bone ma bumpung risopeng. Di Sopeng ini ada KKMB, Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone. Saya juga sering diundang. Saya sampaikan bagi orang Bone yang berdomisili di Sopeng, jangan lupa titah nenek moyang kita yang menyatakan ia si lipu deleja, ia si dionrema labu sengereng. Di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Dan harus kita tahu bahwa Bone esensinya itu bukan berasal dari bahasa Inggris. Karena ada yang chat saya,
Ustadz, apakah bone itu berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti tulang? Saya bilang bukan. Tabe dia penisema bahasa Inggris ni tariolo. Engkau memang nadiasa bone. Jangan-jangan bon yang berarti tulang dari bahasa Eropa, jangan sampai disadur dari kata Bugis bone. Ya, tetapi bone dalam artian nerekomendre wenatasi ribajoy, kemudian nonnoi peimeng, pasti di pinggiran laut akan tertinggal gundukan pasir halus. Yor ya sama bone kesi. Jadi senge bone makasing na alusu. Jadi kung kato bone dena makasing deto na alusu maka ada pasti tanya asalinna matentu palsunna. Jangan berbahagia. Jadi komelo kimi atau bone asli ia kurang lebih pada pacaramata yuni. Nah, zaman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah ketika kalimat alhamdulillah kita lontarkan dari lisan kita masing-masing, sebenarnya ada beberapa short message, ada beberapa pesan singkat yang Allah titipkan pada kalimat alhamdulillah. Pesan singkat yang pertama aja tak pada bawangin maka alhamdulillah, tetapi mesti kita asamkan dalam hati. Dipakang kekuatan tak maka ada bersyukur kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, kapan dan di mana, serta kondisi apapun yang kita alami, tetap hukumnya wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Denre setelah salat ini mati lampu. Ia ko mati wi lampu dinok diki mengeluh. Mesti maka deki alhamdulillah. Syukur kina sebab lampu mu mati. Ternyata upai di mati. Jangan berbahagia. Pesan singkat yang kedua, dari ko dipuade maka alhamdulillah. Jangan sekedar diucapkan, akan tetapi seyogyanya kita azamkan dalam hati. Dipakang kekuatita maka dia bersyukur kepada Allah, tidak boleh setengah-setengah, harus secara totalitas. Pesan singkat yang ketiga, mesti dipakang kekuatita maka dia narekurita pun maka alhamdulillah, mesti dipakang kekuati maka dia yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Selaku hamba tak pantas untuk dipuji. Pak kung katau atai nasang alena pula di pengelatala senang ketika dipuji maka de tobone iriasang kepuji-pujian. Kemudian yang ketiga, yang keempat, nareko dipuade maka alhamdulillah tapakang kesikuatita maka de nareko disukuruki pak berina pengelatala, yakin pasti Allah akan menambah nikmat kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Jamaah pengajian yang berbahagia, ketika pandemi COVID-19 melanda seantero jagat, oleh pemerintah kita dianjurkan untuk jaga jarak, pakai masker, dan tentunya mencuci tangan. Ketika perintah kita laksanakan, tentu bermanfaat kepada siapa yang melakukan perintah. Sama dengan bersyukur, ini hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib bersyukur kepada Allah, Ustadz, apa landasan hukumnya? Landasan hukumnya Allah berfirman dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Ingat kepada kata Allah, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan berbuat kufur. Ketika wahyu tentang emas dan perak Allah turunkan ke permukaan bumi, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kami tahu emas itu adalah benda yang mahal harganya. Apakah mungkin bagi kita yang miskin mampu memiliki sebongkah emas? Apakah ada ibadah atau amalan narekuri jamai masuli angke nana iya ulawengi risisina pengelatala mete nabita maka yang kedua." Yang pertama kata Rasul, kalban syakira. Yang kedua, lisanan zakira, hati yang bersyukur, lidah yang berzikir. Ternyata dua amalan ini nilainya di sisi Allah masuli angkeuna na iya ulawengi. Tanggal 3 September yang lalu ini sedikit viral di TikTok.
Saya menjadi juru bicara pada saat membawa uang panai termahal saat ini. Berapa uang panai saya bawa pada saat itu? 10 miliar rupiah. Di dalam 10 miliar itu ada 1 setel emas berlian, 1 unit mobil Pajero, kemudian 2 miliar rupiah uang tunai, ditambah 2 kilogram emas murni. Jamaah yang berbahagia, ini nak pikiri ke maka dasi agar oleh nak 2 kilo ulawang. Jamaah yang berbahagia, tetapi la tahap la dasan. Jangan takut, jangan bersedih. Berapa sih nilainya 2 kilogram emas? Ketimbang ketika kita bersyukur dan berzikir. Dua ibadah ini nilainya di sisi Allah lebih mahal daripada emas dan perak. Nah, tabe di TikTok itu cukup viral, di YouTube juga cukup viral. Yang bikin viral bukan Pak bicarana, tetapi uang panainya yang bikin viral, karena tidak sembarang orang yang bisa bawa uang panai 10 miliar. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu penasaran, bisa buka-buka YouTube sebentar. Selesai keluar dari masjid ini, ya kodita nero klik Hafiz Mapatoba. Kodita ne tapana ro Pak bicarana, Pak galigona, pada tapaku. Kemudian namanya persis namaku Hafiz Mapatoba, tabe minta tolong di like. Kemudian di share, subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya terlebih dahulu, ya, supaya rezeki kita semakin meningkat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, akan tetapi ketika ada perintah, ketika kita laksanakan, tentu ada manfaatnya. Lalu apa manfaat bersyukur kepada Allah? Yang pertama kata dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, narekumu syukuru kiwi, akan aku tambahkan nikmat kepada mereka yang bersyukur. Yang kedua, manfaat bersyukur kata Allah dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum, akan dibebaskan dari siksaan Allah yang maha dahsyat, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Bagi siapa? Bagi mereka yang beriman dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu manfaat bersyukur yang ketiga, kembali Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wa sanajzillahu syakirin, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang senantiasa bersyukur. Di tempat yang lain, dalam waktu yang lain, kembali Rasul ditanya oleh sahabatnya, ya Rasul, tolong berikan kepada kami jalan pintas untuk bersyukur kepada Allah. Jawabnya Rasul singkat, padat, dan jelas. Maka Nabi ta komelo kusyukuru, cuma satu rumusnya, unzur man asfala minka, lihat kepada siapa yang lebih rendah daripada kamu, pasti tulis syukur. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, saya pernah menyampaikan dalam sebuah ceramah yang saya sadur kisah ini dari sebuah kitab yang berjudul Kisah Manajemen Kalbu. Kitab aslinya berbahasa Arab, oleh ahli bahasa mereka translate ke dalam bahasa Indonesia. Ubacero kita ya to sifat bicara gisesa. Nah, suatu ketika atas perintah Allah, maka dia pun Allah Ta'ala, wahai malaikatku, silakan turun ke permukaan bumi, joka kosek mutane tase disit di olok-olok syukur menemukan nasa di panca di olok-olok. Karena banyak manusia yang ciptakan kata Allah tidak pandai bersyukur. Dia rengi matu papedalle, dia tidak bersyukur. Kenapa? Dia melihat tetangganya yang lebih kaya daripada dirinya. Nah, akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk turun ke permukaan bumi. Maka dia pengelah Ta'ala, wahai malaikatku, silakan turun ke bumi, joka kamu tadenge kata sedisir di olok-olok. Maka turun malaikat permukaan bumi. Ternyata begitu malaikat turun ke permukaan bumi, makhluk yang pertama yang malaikat jumpai dan temui adalah seekor kerbau yang sedang mandi di pinggir kali. Yero wete donge sementara cemik mak bungka-bungka waina cemik, ia naro itane ku malaikat. Maka dia malaikat, wahai sang kerbau, isuru ka pungalata tanaiki syukur umatoko ganasa di pancajitedo na kuite bate mu cemik, ia pa namanya mempapedimu dari kumak bungka-bungka mu pakai cemik. Di luar dugaan metik tedonge maka alhamdulillah, aro namo tedong macam atau maka alhamdulillah, tenemi rupa tau macam maka alhamdulillah. Magiro tedong ini syukur padahal we cemena we si campur tanah
we mak bungka-bungka na pake cemme tedonge sukru tedonge karena nengerangi ada nabita, maka de komelo ku sukuru jangan melihat ke atas tapi harus tunduk melihat ke bawah. Magina sukru tedonge padahal we mak bungka-bungka na pake cemme sukru na tedonge pandai ngerangi pandinge. Ya, melokasi sapa pandi malaikat tega neruntu panding nulle kapa kuni sopeng. Tapi dalam kitab itu tidak jelaskan tempatnya. Iya mi makada. Siapa tahu koto ngesope diruntuk. Siruntuk malaikat si bau pandingi. Makutane malaikat iko pandingi lo tokat tanaiki. Syukur matoko ganasa di pancaji panding. Pak denre utane tedongi syukur. Padahal we cemena we mak bungka-bungka na pake cemme. Syukur tedongi pak iko pandingi dengerang. Maka ki utane iko pandingi. Syukur koga yang kedua agak temu pake cemme. Mete panding maka alhamdulillah syukuru matoka di pancaji panding. Tetapi mutanesika maka dago pakai cemme mete panding maka de malaikat ya tu idi panding ku matin roki ya meto pa nama matin roy dari ko dituncang ya leta ulutta i pelecet diawa iko elecet jasa jadi ku matin roki nasa di temetin ro ya naruwe teme tak di cemme jampi masa bumanang ibon na panding pawe teme na cemme. Jadi kung katoto masa buka lepana kira-kira pasti tanya temena na cemme tetapi menurut hemat saya makurat cemme mi atau makurat tawa saya atau burket istilah masa kini. Tapi kenapa kelelawar bersyukur padahal mandi menggunakan air serinya sendiri? Karena kata kelelawar kendati pun saya mandi menggunakan air seni saya sendiri tapi masih bisa dibedakan itega uluku itega ikoku. Magana syukur pandingi kembali dia mengingat sabda Rasul komelok syukur jangan melihat ke atas tapi harus melihat ke bawah. Syukur pandingi panding ngerangi latih makhluk yang bernama cacing. Jok kasih malaikat sapa latih tega neruntuk kunirotane purya lemek kita mati. Disitulah cacing pertama-tama ditemukan. Makutana malaikat iko latih lo kata naiki syukuru matoko ganasa di pancajilati. Pak dendre utanai pandinge syukuru padahal mandi menggunakan air serinya sendiri. Kenapa kelelawar bersyukur padahal mandi menggunakan air serinya sendiri? Karena kata kelelawar masih bisa dibedakan itega ulunna itega ikona. Magana syukuru pandinge nengerangi lati iko lati lo tokata naiki syukuru matoko ganasa di pancajilati. Mati manilati maka alhamdulillah syukur matoka di pancajilati kendati pun dari dulu sampai malam ini ya terkadang ahli biologi saja saya bukan ahli biologi tapi kebetulan magister biologi tanpa menggunakan alat bantu terkadang saya tidak bisa bedakan secara langsung itega ulun nalati itega ikut nalati maka dalati alhamdulillah nala deceng iya di pancajilati ka kendati pun dari dulu sampai malam ini dari sebedakan itega ulu itega iko tapi saya masih bersyukur diciptakan sebagai seekor cacing ketimbang diciptakan sebagai makhluk yang bernama manusia yaitu rupa tahu dipancaji di punggul ta'ala disebedakan itega ulunna itega organ tubuhnya yang lain tapi watunna tokolino taliwa-liwa kutunna masempajang ya komate de matu ya kotama ni ko caruna ko burukna ulunna direpak ko malaikat na sabani sa malaikat paselegang itega ulu dibandingkan dengan organ tubuhnya yang lain. Jamaah pengajian yang berbahagia, sengaja hal ini saya jadikan sebagai prolog tausiah supaya menjadi pelajaran bagi saya untuk tetap istiqamah untuk mendirikan salat 5 waktu. Jamaah pengajian yang berbahagia, dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaka wa akum minas sholihin. Sadaqallahul azim. Jamaah pengajian yang berbahagia, maka dia pun Allah Ta'ala kurangi nafkahkanlah sebagian rezeki yang kamu miliki yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang kematian salah seorang di antara kamu. Kenapa kita dianjurkan untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita? Karena ketika nanti ada orang yang meninggal, dia akan menyesal ketika selama hidup di dunia dia tidak pernah berinfak, dia tidak pernah bersedekah dan tidak pernah mengeluarkan zakat. Fayaqula, mereka berkata, seandainya aku ditangguhkan
hidupku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Nah jamaah yang berbahagia, mumpung hayat masih dikandung badan, maka marilah kita meringankan tangan untuk membantu sesama saudara kita yang sangat membutuhkan. Nah, ketika terjadi dialog antara Allah dan malaikat, ketika bumi diciptakan, bumi ini senantiasa bergerak, bumi ini senantiasa bergoyang. Akhirnya malaikat bertanya kepada Allah, Ilahi ibwaku as'aluka, saya ingin bertanya kepadamu, hal min khalqika syai'un asaddu minal ardi, apakah ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada bumi yang kau ciptakan? Nah sabaya tanah tulik kedo, nare ko tulik kedo tanai, tentu tidak ada hambamu yang mampu tegak berdiri beribadah kepadamu. Apakah masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada bumi yang telah kau ciptakan? Mete pung la ta'ala maka danaam iye engkamu pa yang itu aljibalu bulu'e. Maka Allah menciptakan gunung dan diletakkan di pinggiran-pinggiran bumi. Akhirnya bumi itu menjadi tenang. Nasabah engkana bulu mancaji papetanena, sehingga dia menjadi stabil. Ketika gunung diciptakan oleh Allah, kembali malaikat bertanya kepada Allah, Ilahi epwaku as'aluka, aku ingin bertanya kepadamu ya Allah, hal min khalqika syai'un asaddu minal jibali, masih adakah ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada gunung? Mati pun la ta'ala maka danaam iye engkamu pa yanar itu al hadid, besi. Bisa kita perhatikan, gunung batu sebesar apapun nareko diambai palu-palu, disorongi alat berat yang terbuat daripada baja besi, maka gunung itu pun akan hancur berkeping-keping. Dengan demikian berarti kekuatan besi ternyata memang lebih dahsyat daripada batu, kendati pun sebesar gunung. Begitu besi Allah ciptakan, kembali Allah bertanya, kembali malaikat bertanya, Ilahi epwaku as'aluka, saya ingin bertanya kepadamu, hal min khalqika syai'un asaddu minal hadid, masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada besi? Mati pun la ta'ala maka danaam iye engkamu pa janar itu annaru, api. Bisa kita perhatikan, besi sebesar apapun, besi setebal apapun, kalau kita panggang di atas api yang membara, maka besi itu akan hancur. Dengan demikian api lebih dahsyat kekuatannya ketimbang besi. Begitu api diciptakan oleh Allah, kembali malaikat bertanya, Ilahi epwaku as'aluka, saya ingin bertanya kepadamu, hal min khalqika syai'un asaddu minan nari, masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada api? Mati pun la ta'ala maka danaam iye engkamu pa yanar itu alma'u wa iye. Bisa kita perhatikan, api yang menyala, api yang berkobar, ketika disiram dengan menggunakan air, maka dengan seketika api itu akan padam. Dengan demikian kekuatan air ternyata lebih dahsyat daripada api. Ketika air diciptakan oleh Allah, tak henti-hentinya malaikat bertanya kepada Allah, Ilahi epwaku as'aluka, saya ingin bertanya kepadamu ya Allah, hal min khalqika syai'un asaddu minal ma'i, masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada air? Mati pun la ta'ala maka danaam iye engkamu pa yanar itu anginnya. Jam yang berbahagia, arrihu, angin. Coba kita perhatikan air yang tergenang di tengah jalan, air yang tergenang di pinggir jalan ataupun di persawahan. Ketika ditiup oleh angin, maka akan terjadi penguapan. Lama kelamaan air itu akan habis. Meti waye, berarti ternyata kekuatan angin lebih dahsyat daripada air. Ya naruh anginnya dipakai menyawa. Ketika kita masih sehat, oksigen yang masuk, karbon dioksida yang kita hembuskan itu juga kencang. Akan tetapi hal inilah yang menyebabkan kembali malaikat bertanya kepada Allah, Ilahi epwaku as'aluka, saya ingin bertanya kepadamu, hal min khalqika syai'un, apakah masih ada ciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat, asaddu, lebih dahsyat daripada angin? Mati pun la ta'ala maka danaam iye engkamu pa yanar itu lasai, penyakit. Jangan berbahagia. Kenapa penyakit lebih dahsyat daripada angin?
Karena ketika kita sakit, menderita penyakit, maka nafas kita akan terengah-engah. Ya, oksigen tidak banyak lagi yang masuk melalui hidung kita. Kemudian karbon dioksida juga tidak banyak yang kita hembuskan keluar. Itulah yang menyebabkan kita menderita penyakit. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, penyakit itu lebih dahsyat daripada angin. Akan tetapi saya pernah membaca sebuah majalah, ada orang Eropa yang mengatakan penyakit itu katanya tidak profesional. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Allah, jadikanlah penyakit itu sebagai sarana untuk menghapus dosa. Dasarnya apa? Ketika kita menderita penyakit, maka aura pada wajah, kelezatan makanan pada mulut, kemudian tenaga, begitupun dengan dosa akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika badan kita sudah sembuh, maka aura akan dikembalikan seperti semula, kelezatan makanan akan dikembalikan seperti semula, begitupun dengan tenaga akan dikembalikan, kecuali dosa tidak dikembalikan lagi. Kenapa? Karena kita yakin penyakit itu datangnya dari Allah, dan yang punya hak prerogatif untuk menyembuhkan penyakit hanya Allah semata. Nah, jamaah yang berbahagia, ketika kita menderita penyakit, memang Allah mengutus 4 malaikat kepada orang yang diuji dengan penyakit. Masing-masing malaikat berbeda fungsinya dan tugasnya masing-masing. Malaikat pertama, wahai malaikat, silakan datang ke fulan, sekarang saya uji dengan penyakit. Apa tugas malaikat yang pertama? Maka dia Allah Ta'ala, silakan cabut nur, aura, cahaya pada wajahnya. Makanya komalasaki yero etapata dena cahaya. Kenapa? Karena aura, nur, cahaya pada wajah memang sudah dicabut oleh malaikat atas perintah Allah. Kenapa? Karena kita sedang diuji dengan penyakit. Malaikat yang kedua, maka dia Allah Ta'ala, silakan datang ke bulan, sekarang saya uji dengan penyakit. Apa tugas malaikat yang kedua? Maka dia Allah Ta'ala, silakan cabut kelezatan makanan yang ada pada mulutnya. Maka Bapak Ibu, ketika kita diuji dengan penyakit, makanan kesukaan kita tak mampu kita telan, makanan kesukaan kita tak mampu kita cerna. Terkadang ada sahabat kita sakit, kita jenguk di rumah sakit, na puji manre coto. Biasa sebagai orang yang sehat, kita menjenguk sahabat kita yang sakit, ditiurangi coto. Na sabak watuna sehat, na puji manre coto. Sisanya na coba, maka saman desa dedega kepejen. Iya. Kenapa? Karena kelezatan makanan memang sudah dicabut oleh malaikat atas perintah Allah. Ya. Akhirnya nasabak diurangi nandre, si ada Tony tiwirangi supaya dia makan, supaya lekas sembuh. Ditambah ngasih penjecek dek. Nah coba si to malasai, maka dia samanda saja dia pakai kepenjek. Ditambah ngamat taru. Dia akan nasarasana. Kere-kere patung kana. Nah tambah ngasih si buku garam beriodium. Jemaah yang berbahagia, loina tesi orang sakit coba maka dah samana sa dide pakai kepenjena, sisana patung kana manre selalu salamatan na taruh penjen. Jemaah yang berbahagia, kenapa hal ini terjadi? Kenapa si pasien tidak merasakan? Kenapa orang sehat merasakan yang namanya garam rasa asin? Karena orang yang sakit memang dicabut kelezatan makanan pada mulutnya. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika setelah yang ketiga tadi ini mencabut kelezatan makanan, yang ketiga kata Allah, silakan cabut tenaga yang dia miliki. Makanya komalasaki, kita tidak bisa beraktivitas. Pegawai tidak bisa kantoran, petani tidak bisa ke sawah, tidak bisa ke kebun. Kenapa? Karena kekuatan kita dicabut oleh malaikat atas perintah Allah. Nah, yang keempat ini fungsinya malaikat yang keempat. Inilah keuntungan orang yang beriman. Ketika kita diuji penyakit, yakin maka dia rola sepong Allah Ta'ala pada kilasa. Tanya balik bola atau dotiki. Jamaah berbahagia. Yang berhak menyembuhkan kita juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ketika kita sakit dengan prinsip seperti itu, maka malaikat yang keempat diutus oleh Allah untuk mencabut seluruh dosa yang pernah kita kerjakan selama kita sehat. Nah, ketika penyakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keempat malaikat ini kembali dipanggil menghadap oleh Allah. Wahai malaikat yang pertama,
yang mencabut nur aura cahaya pada wajahnya, kembalikan seperti sedia kala. Makanya kopaja ni malasa aura kita rupata pada macayai. Kenapa semakin berseri-seri? Karena di samping auranya dikembalikan lagi oleh malaikat seperti sedia kala, selama diopname di rumah sakit tidak pernah terkena sinar matahari langsung, berarti bebas dari sinar ultraviolet yang bisa membakar sel-sel kulit pada wajah. Malaikat yang kedua kata Allah, kembalikan kelezatan makanan yang pernah kau cabut pada mulutnya. Makanya kotok-kotok koroko ki baru-baru ki manja boleh lasai, baru-baru ki mesu pada rumah sakit, biasa kita melesi-lesi manre. Ya, saya terkadang perhatikan ketika kita menjemput sahabat kita keluar dari rumah sakit, nasabah sehat ni, dicoba-coba pale panggil manre coto, terkadang taliwa iganan nandre telung mangkok pitu ketupat. Jamaah yang berbahagia. Kenapa? Karena kelezatan makanan sudah kembali seperti sedia kala karena dia sudah sehat. Yang kedua, sudah mau balas dendam lagi. Jamaah yang berbahagia. Dia namanya menresi kolesterol apa imam. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, wahai malaikatku yang mencabut tenaganya, kembalikan seperti sedia kala. Ya, makanya ketika kita sembuh, kita kembali beraktivitas. Malaikat yang keempat yang mencabut dosa, dia pada suruh langsung makutana. Maka dia puak malaikat pertama sampai 3 yang mencabut, dia kembalikan lagi seperti sedia kala. Ya, den repuang dosa datosi ku cabut. Apakah dosanya ini saya kembalikan lagi? Maka dia pun melatal, ajar mu paling sudosana. Karena dia sakit, dia yakin Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Maka dia malaikat ia dosa, ia dapat lo malai, ia catotu mala dosa. Maka dia pun Allah Taala areh badi patungkana. Mana ke patungkana melo ya reng? Nasabak natung kelakin naman noko-noko. Natung kabini naman noko-noko tidak ikhlas. Jadi hati-hati menjaga pasien. Yeroto malase dua keuntungannya. Pajalo sana, kemudian caput dosana. Nah kumatung kata malasa ki manoko-noko dua to kena kidi. Ya apa yang kena kita? Tak tambah dosa tak menre kolesterol tak. Jamaah yang berbahagia. Menekai ditosi pajagana menre kolesterol nak nasabah ditiru ngisi kaporo ale namana manri. To malasa kan denulin manri. Ditira coto to malase ale namana manri. Jamaah yang berbahagia. Jadi menre dosana tak tambah kolesterol nak. Jamaah yang berbahagia. Nah, ketika penyakit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapat aja malaikat makutana. Maka dia malaikat puang as'aluka lompak kasih makutana. Engkamu pagana sing anu dipancagita ya saipakulena ne yalasai. Mete si pung Allah taala maka dan kamu pak. Ya naritu al mautu kematian. Jamaah yang berbahagia. Nah, begitu kematian diciptakan oleh Allah, makutana pe malaikat, maka dia malaikat puang pacapurna makutananya. Terakhir kalinya saya bertanya, hal min khalqika sya'un asadu minal mauti, masih ada keciptaanmu ya Allah yang lebih dahsyat daripada kematian? Meti pun Allah taala maka dan kamu pak, yang mana itu kata Allah, asideku pasti dekat. Jam yang berbahagia si kena ni adanda pun Allah taala ko orangi surah Al-Munafiqun ayat 10 ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul maut. Nafkahkan sebagian rezeki yang aku titipkan kepadamu sebelum datang kematian di antara kamu. Ya, karena kalau kita sudah mati, ternyata orang yang sudah mati masih mengharapkan beberapa hal kepada kita yang masih hidup. Ya, yang pertama orang meninggal, apa yang diharapkan kepada kita yang masih hidup? Yang pertama adalah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, terkadang dalam sebuah perjalanan karena mungkin kecapean berkendara menuju ke suatu acara, terkadang dalam kendaraan saya membuka-buka Facebook, terkadang ada caption ya ku baca sama aku sedih kiri-kiri baca sebagai manusia biasa. Kenapa? Karena captionnya terlalu singkat. Apa captionnya di Facebook? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka miro bawang caption. Nah kui dibaca sama tas dijengket, maka diga tu mati. Nah, kita buka-buka komentar di bawah, oh ternyata masih ditonge pakutanai. Maka ada mana ngi komentar siapa meninggal, iga mati. Jamaah yang berbahagia. Nah, mari kita bersosial media supaya kita mendapatkan pahala yang bijak. Tabe
Apa salahnya kalau kita menambah caption kita, ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita si fulan tadi siang akan dimakamkan sebentar pada asar di pemakaman ini, semoga dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka liwat ni dongo-dongo nama Facebook ya kung kamu memaku tanah maka digamate. Jamaah yang berbahagia, tentu komentar di bawah semua mengatakan amin, amin, amin. Ingat, doa yang diaminkan oleh minimal 40 orang, tak ada hijab, tak ada halangan, doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatlah saudara kita sampai ke negeri akhirat. Yang kedua, yang diharapkan orang meninggal kepada kita yang masih hidup, yaitu khatmil Quran, dapat temukan lalu kasih baca Quran. Yang ketiga, kalau tak mampu kita mengatamkan Al-Quran, cukup kita bacakan hatinya Al-Quran, yaitu surah Yasin. Kalau tak mampu juga membaca surah Yasin, kita bacakan Ummul Qura, surah Al-Fatihah. Kalau tak mampu juga mengirimkan surah Al-Fatihah, tolong kita hatamkan 3 kali Al-Ikhlas. Insya Allah pahalanya sama menghatamkan satu mushaf Al-Quran. Dasarnya apa? Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba asya. Ya Aisyah, jangan tidur sebelum mengamalkan 4 amalan. Salah satu diantaranya, jangan tidur sebelum memegangi alemu baca Al-Quran. Maka dia Aisyah, bagaimana ya Rasul? Saya mau mengatamkan diri saya Al-Quran sementara kita sudah dalam keadaan mengantuk berat. Maka dia Nabi tak cukup kamu ulang Al-Ikhlas 3 kali, niscaya pahalanya sama dengan mengatamkan satu mushaf Al-Quran. Selanjutnya, orang yang meninggal masih mengharapkan beberapa ibadah kepada kita yang masih hidup. Salah satu diantaranya adalah badal haji atau badal umrah, dengan syarat yang membadalkan haji, membadalkan umrah adalah keluarga yang sudah pernah berumrah dan juga sudah pernah berhaji. Lalu masih ada lagi yang diharapkan orang meninggal kepada kita yang masih hidup adalah ibadah kurban. Makanya tak salah ketika di setiap masjid saya khutbah Idul Adha, sebelum kita salat diumumkan oleh panitia kurban bahwa kelompok pertama yang berkurban adalah almarhum dan almarhumah. Insyaallah itu akan sampai pahalanya karena ada dalil dan riwayatnya. Lalu apalagi yang diharapkan orang yang sudah meninggal kepada kita yang masih hidup adalah sedekah-sedekah yang lainnya. Kata Rasul, iza mata abdu adama in kata amalu illa min salasin, nareko mateki tak petun itu amalata illa min salasin. Salah satu diantaranya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu bisa diberikan oleh keluarganya yang masih hidup sampai saat ini. Itu yang diharapkan oleh orang yang meninggal kepada kita yang masih hidup. Nah baik Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir ada fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 mengharapkan kepada kita semua, artinya janganlah kita mendukung para penjajah, begitupun dengan Zionis yang akan mendirikan negara-negara Yahudi di Palestina. Baik, bagaimana caranya? Yaitu dengan tidak bertransaksi ataupun menekan diri kita untuk membatasi diri untuk menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan negara-negara mereka. Jadi minimal ini bentuk dukungan kita. Kalau kita tidak mampu berangkat ke sana untuk berperang, cukup kita mendoakan ataupun kita bisa menekan atau menjaga diri kita untuk tidak memberikan dukungan kepada mereka agar supaya mereka tidak mendapatkan lagi kekuatan itu yang boleh jadi berasal dari kita. Fatwa MUI mengatakan saya tidak berani mengharamkan yang sudah ada label halalnya, akan tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, minimal kita tidak bertransaksi, begitupun dengan mendukung yang bisa memberikan donasi ataupun donatur kepada mereka yang bisa menghancurkan sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Ini anjuran MUI agar supaya kita menyebarluaskan, menyampaikan kepada saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktunya salat Isya sudah masuk. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin menyampaikan satu pesan kepada kita semuanya, bahwa kata Nenek Tariolo rima kadanna tapagetengi beci tapi go bicara malampuih upan-upan datang dipagetengi beci
tan dipigo ibicara melampui angkatu matu nang kasebo wetu na tuwe sari-sari dapurengi temat dumpu api telo pole senga seri ripopa palungenge risapya patapi isalereng alue nakan napandra wanuai malari tikai. Akhirnya apapun yang telah sampaikan saat ini, jika ada benarnya tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa iya naidi si salau kat timu nato syak dampeng dari tutukna dari sampo batu lepang dari paku-paku jembatan dari siuk rampu sabde dari sitak silariang na tade pak bunganna. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian